Meninggalnya pun caranya tragis banget. Dia lihat bayangan monyet lari-lari di rumahnya. Dia merasa kayak ada bayangan yang selalu ngeliatin dia dari ujung ruangan. Halo semuanya, selamat datang ke kumpulan kisah pada malam Jumat ini. Untuk kisah malam ini kita akan ngomongin sebuah rumah yang mana pembantu tuh gak ada yang pernah betah. Bukan karena majikan yang galak atau suka ngatur, tapi lebih karena rumah itu berhantu sehingga gak ada pembantu yang mau tinggal berlama-lama di sana. Tapi sebelum cerita ini dimulai, aku mohon kalian untuk lihat kanan dan kiri. Semoga gak ada yang ngawasin kalian. Cerita hari ini dimulai dari sebuah keluarga yang kaya raya, terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Bapaknya bernama John, ibunya bernama Uma, dan anaknya bernama Nina. Uma ini adalah putri dari seorang pengusaha kaya. Dia bertemu John, mereka menikah. John ini dari keluarga biasa-biasa saja. Tapi karena kekayaan yang diberikan sama keluarganya Uma, makanya John dapat tempat dan posisi yang bagus di perusahaan keluarganya Uma. Dan mereka juga diberikan mansion yang besar. Jadi mereka tuh tinggal di rumah yang gede banget, mansion yang besar banget, di mana tuh terdiri satu rumah induk, dan di sekelilingnya tuh ada rumah-rumah kecil di mana mereka untuk menempatkan pembantu-pembantu dan supir mereka. Keluarga ini super kaya, mereka punya supir, mereka punya pembantu kepala, mereka punya pembantu untuk ngurus anak, atau kita mungkin di sini akan menyebutnya suster, dan mereka juga punya koki. Kepala pembantu di situ namanya Ibu Won, dan supirnya kita sebut namanya Pak Chai. Dan untuk kokinya kita panggil aja namanya Ibu Koki. Nah masalahnya nih, walaupun gajinya bagus, rumahnya nyaman, tapi gak ada orang yang betah jadi pembantu untuk ngurus anaknya keluarga ini. Karena mereka tuh takut sama boneka yang dimiliki sama si anak ini. Nina ini punya boneka bentuknya monyet, boneka monyet. Tapi kalau malam boneka monyet ini suka gerak-gerak sendiri, suka lari-lari sendiri dan nakut-nakutin pembantu yang ngasuh Nina. Dan Uma terus-menerus ganti-ganti pembantu untuk ngasuh si Nina ini. Sampai pada akhirnya datanglah seorang perempuan yang bernama Joy. Joy ini ngelamar untuk jadi pembantu dan mengasuh Nina, jadi susternya Nina, dan dia langsung diterima. Waktu Joy datang, si pembantu kepala, si Ibu Wan ini bilang ke Joy, kamu tahulah kerja kamu apa, kamu ngasuh anak, kamu mungkin akan bantu saya atau bantu Ibu Koki, tapi selebihnya kamu akan jagain Nina. Sebenarnya aturan di sini simple banget kok. Yang penting adalah kamu gak mencampuri urusan orang lain. Terus Joy kayak, oke, saya tahu juga kok gimana cara berperilaku baik. Akhirnya Joy diantar sama Pak Chai ke rumah di mana dia harus ditempatkan. Jadi rumahnya ini walaupun ada di satu kompleks rumah besar ini, mansion ini, tetap aja lumayan jauh ya. Jadi dia harus diantar sama supir tiap kali dia harus balik ke rumah atau balik ke rumah induk. Rumah yang ditempatin sama Joy ini cukup besar ya. Itu ada 2 lantai dan yang nempatin adalah Joy sendiri. Dan di malam pertama Joy tinggal di situ, dia udah dihantui. Dia udah denger langkah-langkah kaki, dia mimpi buruk, dia lihat bayangan monyet lari-lari di rumahnya. Tapi Joy kayak, oke, di sini gue cuma mau dapat duit, gue mau kerja, gue nggak peduli apapun yang mau dikatanya rumah ini berhantu lah atau apa, gue sebisa mungkin untuk nggak peduli sama hal itu. Akhirnya hari pertama pun tiba. Joy melakukan tugasnya sebagai suster. Dia ngajak main Nina, dia ngasuh Nina. Nina ini tuh ternyata punya penyakit ya. Nina ini menderita frontotemporal dementia. Jadi penyakitnya itu mempengaruhi cara dia berbicara, mempengaruhi perilakunya. Dan itu juga yang menyebabkan Nina sering diem dan lebih memilih untuk menggambar. Di hari pertama Joy ini nemenin Nina gambar. Dia lihatlah Nina gambar dan menurut dia rasanya gambar-gambar yang dilakukan sama Nina, yang digambar sama Nina ini tuh gak pantas. Ada gambar 2 perempuan di atas tempat tidur, terus ada beberapa gambar yang agak serem. Joy ini sempat takut ya, dan dia sempat kayak ngomong sama Bu Wan gitu kan, ini kenapa dia gambarnya kayak gini? Tapi Bu Wan jelasin kalau Nina itu sakit kan. Jadi hal tersebut mempengaruhi perilakunya. Gak cuma itu, selama Joy di kamarnya Nina, dia merasa kayak ada bayangan yang selalu ngeliatin dia dari ujung ruangan. Namun Joy berusaha untuk gak peduli dan terus kerjain pekerjaannya. Dan untungnya di rumah itu dia diterima sama pembantu-pembantu yang lain. Bahkan dia udah mulai mengenal satu sama lain ya. Dia udah mengenal, oh ternyata Bu Wan itu punya diabetes. Oh ternyata Bu Koki ini suka dengerin lagu dari YouTube. Paling enggak, walaupun rumah ini angker, dia yang penting punya teman lah di situ. Kalau udah rumahnya angker, dia nggak punya teman juga, dia dimusuhin juga sama pembantu-pembantu yang lain kan repot. Pada malam harinya, masih di hari yang pertama, Joy ini mandiin Nina. Dia juga bercanda-bercanda sama Nina sampai Nina menatap kosong ke arah ujung ruangan. Joy lihat ke belakangnya. Nina ngelihat ke arah shower kamar mandi. Ada apa di shower kamar mandi? Dia berusaha ngecek tuh di shower kamar mandi. Gak ada apa-apa. Tapi pas Joy balik badan, pas banget di cerminnya ada yang lihat Joy. Joy kaget banget.
Dan dari situ dia tahu kalau dia dan Nina adalah dua orang yang bisa ngelihat arwah perempuan yang ada di mansion tersebut. Akhirnya setelah mandi Nina dan dia udah boboin Nina, Joy ini gak bisa tidur. Dia jalan-jalan di sekitar mansion, dia masuk ke perpustakaan, dia lihat-lihat buku-buku yang dimiliki sama John dan Nyonya Uma. Dia nemuin satu buku yang di dalamnya ada selipan foto-foto, di mana foto-foto tersebut isinya tuh ada John, Nyonya Uma, dan seorang pembantu. Tapi dia nggak tahu siapa pembantu tersebut. Dan pas dia lagi ngelihat foto tersebut, tiba-tiba ada muka di belakangnya. Ada muka di belakang foto tersebut. Joy teriak-teriak ketakutan, dia nggak nyangka kalau ternyata gangguan di rumah itu separah itu. Dia lari, dia ngelihat Nina ada di luar kamar. Tiba-tiba dia lihat hantu itu dan Nina sama si Joy ini dua-duanya dikejar sama hantu tersebut. Mereka teriak-teriak sampai membangunkan si isi rumah. Dia juga lapor ke Nyonya Uma dan Nyonya Uma cuma bilang, "Gak ada hantu di rumah ini. Udah, itu halusinasi kamu. Kamu sekarang tidur." Tapi belum sempat si Joy ini balik ke kamarnya, tiba-tiba Nyonya Uma lihat, "Itu apa di tangan kamu?" Joy masih megang foto yang dia temukan di perpustakaan rumah tersebut. Nyonya Uma ngerebut foto tersebut. Joy nanya, "Itu perempuan itu siapa?" "Bukan siapa-siapa. Udah sana kamu pergi." Joy gak percaya kata-katanya Nyonya Uma, karena gadis di foto tersebut adalah hantu yang menggentayangi dan menakut-nakuti Joy dan Nina malam itu. Akhirnya keesokan harinya, setelah tanya-tanya, dia dapat tahu dari Pak Chai kalau perempuan tersebut bernama Ploy. Perempuan ini dulu adalah pembantu di rumah tersebut. Dan Ploy ini, si pembantu ini adalah pacarnya Nyonya Uma. Jadi selama ini Nyonya Uma tuh selalu kesepian di rumah, suaminya selalu pergi keluar kota, suaminya selalu bekerja, jarang di rumah. Dia merasa gak dihargai. Akhirnya dia cari cinta dari si pembantu tersebut, dari si Ploy tersebut, dan mereka pacaran. Tapi menurut Pak Chai, suatu hari Ploy pergi aja dari mansion tersebut dan gak pernah balik lagi. Gak cuma menghibur Nyonya Uma, gak cuma Nyonya Uma yang merasa kesepian, John pun juga merasa kesepian dan sendirian di rumah tersebut karena dia harus bekerja terus. Dia gak pernah dihargai sama istrinya, karena apa yang dia dapatkan sekarang tuh semua adalah gratisan ibaratnya ya dari orang tuanya Uma. Dan dia bertemu sama Ploy orangnya baik, hangat. John pun akhirnya suka sama Ploy dan mereka juga pacaran. Jadi Ploy ini udah gak cuma pacaran sama Nyonya Uma, dia juga pacaran sama John. Sampai pada akhirnya suatu hari Ploy mendapati dirinya hamil. Dia hamil anaknya John dan John seneng banget karena selama ini John sama Uma gak pernah punya anak. Dari Ploy hamil sampai melahirkan, John ini seneng banget dan sayang banget sama anak tersebut. Dan dia juga meminta Uma untuk menerima anaknya Ploy di keluarga tersebut. Sampai pada suatu hari Ploy ini mau melandiin anaknya. Dia siapin lah tuh air segala macem. Dan saat dia mau mandiin anaknya, tiba-tiba dia kepleset, kepalanya kepentok di bathtub dan dia meninggal. Meninggalnya pun caranya tragis banget. Mata Ploy yang sebelah kiri berdarah dan ternyata Uma ada di situ. Nyonya Uma lihat kalau Ploy itu perlahan-lahan meninggal, tapi Nyonya Uma gak mau melakukan apapun. Dan dia menutup pintu kamar mandi. Akhirnya Nyonya Uma manggil pembantu-pembantunya dan supirnya untuk bantuin dia nguburin Ploy di halaman belakang rumah. Masalahnya waktu proses dikubur tersebut, Ploy ternyata masih hidup. Kakinya masih gerak-gerak, dia pun juga masih bernapas. Tapi gak ada yang peduli dan mereka semua akhirnya mengubur Ploy hidup-hidup. Uma dan John mengambil anak Ploy dan menamakannya Nina. Dari mana Joy tahu itu semua? Karena akhirnya Joy mendapat penglihatan dari apa yang terjadi sama Ploy karena Ploy adalah kakaknya Joy. Jadi Ploy ini adalah kakaknya Joy. Joy dan Ploy ini deket banget. Mereka dari kecil sama-sama. Dan saat Ploy pergi ke kota untuk bekerja sebagai pembantu dan dia gak pernah balik lagi, Joy merasa kehilangan dan dia memutuskan untuk mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya sama Ploy. Dan mengetahui semua hal ini, Joy nggak terima dan dia mau balas dendam sama keluarga Uma dan John. Jadi pada suatu hari, Uma berulang tahun. Dia bikin pesta dan Joy berencana untuk oke, di sini aku mau balas dendam. Nyonya Uma pesan makanan dari hotel, dia ngundang banyak tamu, dia bikin dekorasi yang mewah. Semua tamu datang pakai baju putih, Uma juga pakai baju merah, dia cantik banget. John pun juga hari itu ganteng banget. Dan Joy juga hari itu sudah siap untuk melakukan balas dendam. Pertama-tama dia mulai dari Pak Chai. Waktu dia dijemput sama Pak Chai dari rumahnya dia ke rumah induk, Joy membunuh Pak Chai dengan cara menutup kepala Pak Chai dengan plastik sampai Pak Chai meninggal. Joy juga membunuh Ibu Wan dengan cara menusukkan cairan melalui suntikan yang dimiliki sama Ibu Wan. Dan yang terakhir, dia pergi ke dapur
Dia pura-pura bantuin Ibu Koki, dan dia mengkonfrontasi Ibu Koki tersebut. Katanya, kamu gak tahu apa-apa tentang Ploy. Aku tahu dia mati dan kamu yang bunuh juga. Aku tahu kamu yang bungkus dia pakai plastik. Sekarang aku pengen kamu ngerasain apa yang Ploy rasain. Joy buka HP-nya, dia pasang lagu kesukaannya si Ibu Koki ini di YouTube. Dia nari-nari, dia ketawa, dan dia gorok lehernya Ibu Koki. Karena semua pembantu dan supir udah mati, akhirnya Joy pun bebas untuk mengendalikan pesta yang diselenggarakan sama Nyonya Uma. Dia tuang wine, dia bagi-bagiin ke tamu. Tamu-tamu tuh nggak tahu kalau wine itu udah diracunin sama Joy. Para tamu juga minum wine tersebut sampai akhirnya mereka mual-mual dan muntah. Dan di saat mereka sadar kalau mereka keracunan, Joy keluar dan nusuk mereka satu persatu. Semua tamu mati bersimbah darah. Apakah Nyonya Uma ada di situ? Tentu tidak. Waktu kejadian ini berlangsung, Nyonya Uma naik ke atas ke kamarnya. Dan saat Joy nyamperin Nyonya Uma ke kamarnya, Nyonya Uma gak kaget ngeliat Joy bersimbah darah dan bawa pisau. Karena Nyonya Uma udah tahu siapa sebenarnya itu Joy. Dia tahu kalau Joy itu adalah adiknya Ploy. Dia juga tahu kalau Joy itu datang untuk mencari kebenaran apa yang terjadi sama Ploy. Dan Nyonya Uma merasa menang karena dia gak minum wine yang disediakan sama Joy. Dia tahu pasti Joy mau membalas dendam. Pasti Joy mau melakukan sesuatu. Nyonya Uma cuma ketawa sambil minum tehnya. Dan yang Nyonya Uma gak tahu, kalau teh yang lagi dia minum itu udah diracunin sama Joy. Dia tiba-tiba ngerasa kalau lehernya kecekek. Dia ngerasa gak bisa napas dan mukanya merah. Dan Joy bilang, gimana? Enak gak rasanya? Rasa kayak kecekek sampai mau mati. Karena marah, Nyonya Uma berusaha untuk ngerebut pisau yang ada di tangan Joy. Mereka sempat gelut, mereka sempat berantem, sampai akhirnya Joy berhasil menggorok leher Nyonya Uma. Nyonya Uma mati dengan pose yang hampir sama seperti Ploy, yaitu dengan mata sebelah kiri yang berdarah. Di saat yang bersamaan, John ada lagi di perpustakaan rumahnya. Dia baru aja habis telepon bapak mertuanya, dan dia bilang kalau dia udah gak mau lagi kerja di perusahaan bapaknya itu. Dia gak mau lagi mansion yang mereka tempati, dan dia gak mau lagi menikah sama Nyonya Uma. Setelah dia menutup teleponnya, dia minum, dan alkohol yang dia minum ternyata juga udah diracunin sama Joy. Dia ngerasa kecekek juga, dia ngerasa gak bisa napas, dia mau minta bantuan sama tamu-tamu yang di bawah, dan dia kaget kalau ternyata semua tamu yang hadir di pestanya Uma udah mati bersimbah darah. Akhirnya John keluar dari rumah berusaha untuk minta tolong bantuan sama tetangganya. Ternyata rumahnya dia udah dibakar dari luar. Dan tiba-tiba dia halusinasi dan melihat Ploy membawa pisau, dan Ploy menusukkan pisau tersebut ke perut John. Lalu Ploy menusukkan lagi pisau tersebut berkali-kali ke badannya John sampai John mati. Dan akhirnya John mati dengan pose yang sama seperti Uma dan Ploy, dengan mata kiri yang berdarah. Dan yang nusuk John itu bukan Ploy, itu Joy. Setelah membunuh semua orang di rumah itu, akhirnya Joy ke kamarnya Nina. Dia bangunin Nina dan memperkenalkan dirinya sebagai, ini aku, Tante Joy. Ayo kita keluar dari sini. Dan akhirnya Nina dan Joy pergi dari mansion tersebut. Mungkin beberapa dari kalian ada yang pernah nonton film ini. Ini film Thailand, judulnya The Maid. Yang aku nggak kaget adalah, kok Joy bisa sih bunuh orang sebanyak itu? Karena ternyata Joy ini sebelumnya dia pernah bunuh majikan sebelumnya ya. Jadi dia dulu pernah kerja sama orang bule, terus orang bulenya digodain Joy, dia bunuh lah orang bule ini, dan si istrinya si bule ini tuh lihat kalau Joy ini bunuh si orang bule ini. Akhirnya istrinya juga sekalian dibunuh sama Joy, dan entah gimana Joy itu nggak ketangkap sama polisi. Dan di film ini juga digambarkan kalau Joy itu juga datang ke terapis ya, ke psikiater. Jadi mungkin Joy ini juga mengalami gangguan secara mental. Dia merasa dia membunuh demi membalaskan dendam kakaknya, tapi dia juga membunuh orang-orang yang gak bersalah. Dia membunuh tamu-tamunya Uma dan John, yang mana mereka gak ada sangkut pautnya sama kejadiannya Ploy. Tapi gimana pun juga, film ini tuh seru banget. Walaupun ada banyak jump scare-nya, tapi jump scare-nya ini bukan jump scare yang abal-abal. Memang alur ceritanya agak lemah ya, karena kayak tipikal, kayak rumah berhantu, tapi sebenarnya hantunya itu punya masa lalu yang seperti ini. Dia dizolimin, dia dijahatin, standar banget ceritanya. Jadi mungkin aku akan kasih 7 dari 10. Mungkin bagus untuk sinematografinya, musiknya juga mendukung banget, tapi untuk jalan ceritanya oke lah. Jadi segini aja untuk hari ini. Komen di bawah gimana menurut kalian cerita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian dapat terus updatean tiap aku upload video. Bye!